Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mencari volume. Nah, debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Nah, volume diperoleh dari perkalian antara debit dan waktu. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. V atau volume sama dengan D kali T, debit kali T waktu. Nah, ini keterangannya, D itu debit, V itu volume, T itu waktu. Nah, di halaman 77 ada sebuah soal. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Nah, T-nya 40 detik. Nah, debit selang 300 ml per detik. Nah, debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, yang ditanyakan volume dalam liter. Berapa liter volume dalam air dalam ember? Nah, dijawab. Kita masukkan rumusnya. Untuk mencari volume sama dengan V sama dengan D dikali T. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan. D-nya itu 300 ml per detik dikali 40 detik. Nah, karena ini sama-sama detik, maka boleh dihilangkan. Nah, jadi tinggal 300 ml dikali 40. Sama dengan hasilnya 12.000 ml. Karena yang ditanya adalah dalam satuan liter, maka 12.000 ml diubah ke liter. Kita lihat dalam satuan tangga. Liter ke mililiter. Mililiter ke liter itu naik atau turun? Naik ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau naik dikali 1 per 10, kali 1 per 100, kali 1 per 1000. Nah, kita kali. 12.000 dikali 1 per 1000. Kita coret nolnya. Di sini ada 3 nol, coret. Di sini ada 3 nol, coret. Maka sisa 1 bagi 1, 1. Maka 12 dikali 1 hasilnya 12 liter. Jadi volume air dalam ember adalah 12 liter. Nah, di sini Ibu memiliki soal yang berbeda. Nah, diketahui D-nya sama dengan 500 cc per menit. Waktunya T-nya sama dengan 4 menit. Ditanyakan volume. Berapakah volumenya? Nah, dijawab. V, kita masukkan rumus untuk mencari volume itu. V sama dengan D kali T. Kita masukkan. D-nya 500 cc. 500 cc per menit. T-nya kita kalikan 4 menit. Nah, kita coret karena menit di sini di kanan ada menit, di kiri ada menit, maka kita coret. Nah, maka tinggal 500 cc dikali 4. Berapa? Hasilnya 2000 cc. Berarti volumenya adalah 2000 cc. Nah, sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal yang kedua. Diketahui debitnya adalah 6 mm kubik per detik. T-nya 1 menit. Berapakah volumenya? Nah, kita lihat satuan waktunya. Di sini detik, di sini menit. Nah, yang mana yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah satuan waktunya harus mengikuti satuan waktu yang ada di debit. Maka 1 menit kita rubah ke detik. 1 menit itu ada 60
detik. Jadi 1 dikali 60, maka hasilnya 60 detik. Nah, kita masukkan rumusnya. Setelah kita menyamakan satuan waktunya, kita masukkan rumusnya. V sama dengan D dikali T. Nah, D-nya yaitu 6 mm kubik per detik dikali 60 detik. Nah, kita coret. Ini sudah memiliki satuan waktu yang sama. Maka, tinggal kita kalikan. 6 mm kubik dikali 60 sama dengan 1200, maksudnya 120 mm kubik. Nah, jadi volumenya adalah 120 mm kubik. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kita harus ingat kalau satuan waktunya berbeda, maka kita harus ubah. Satuan tersebut, satuan waktu ini harus sama dengan satuan waktu debit. Nah, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Diketahui debitnya 75 desimeter kubik per menit. T-nya waktunya 0,5 jam. Nah, ini berbeda satuan waktunya. Maka kita rubah jam ini ke menit. Karena seperti yang Ibu bilang, satuan waktunya harus sama dengan satuan waktu debit. Nah, maka caranya kita rubah dulu ke pecahan biasa. 0,5 itu sama dengan 5/10. Atau dapat kita perkecil, yang ini dibagi 5, yang ini dibagi 5. Nah, kita perkecil 5 bagi 5, 1 per, ini 10 bagi 5, 2. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? Ada 60. Maka 60 kali 1, 60 per 2, hasilnya 30 menit. Nah, bisa dipahami? Nah, setelah sama, kita masukkan rumusnya. D V sama dengan D dikali T. Karena tidak ada perintah untuk mengubah satuan dalam volumenya, maka kita tidak bisa merubahnya. D sama dengan 75 desimeter kubik per menit dikali. Nah, setelah diketahui D dan T-nya kita masukkan. D-nya 75 desimeter kubik per menit dikali 30 menit. Maka kita rubah. Kita coret menitnya. Nah, tinggal 75 desimeter kubik dikali 30. Hasilnya yaitu 2250 desimeter kubik. Karena V-nya itu tidak ditentukan harus dirubah, maka V-nya satuannya tetap tidak dirubah. Nah, sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih memahami, kalian kerjakan tugas di halaman 77. Nah, di sini ada diketahui debitnya, waktunya sudah ada diketahui. Nah, tinggal mencari volumenya. Nah, ini satuannya tidak dirubah karena di sini tidak diberi keterangan harus dirubah ke satuannya. Kalau dalam contoh soal ini harus dirubah ke liter karena di dalam soal tersebut ada perintah untuk mengubah ke liter. Kalau di sini langsung saja, berarti D dikali, untuk mencari V itu D dikali T. Nah, langsung saja di sini. Nah, kalau yang berbeda satuan waktunya, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, maka waktunya dirubah harus sama dengan satuan waktu yang ada di debit. Nah, seperti itu. Dikerjakan di buku tulis, harus pakai caranya juga agar bisa memahami dan tidak mudah lupa kalau memakai caranya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.